Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik. Kritik itu menyamakan, tapi ada beda kritik dan cuci maki. Kritik dengan fitnah itu beda. Tegas Prabowo dalam peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Kamis tanggal 24 Juli 2020. Selamat sore, rekan GDP dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Anda menyaksikan DPGD Kepala Gadung. Kali ini kita membahas pidato Presiden Prabowo anti kritik atau publik salah paham. Nah, gini ya rekan GDP ya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dan dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Atau seperti disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dan pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia serta sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Presiden menjelaskan 121 kebijakan transformatif tersebut dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau kata-kata satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan podcast dari Pulau Gadung untuk episode Sabtu 15 Agustus 2026 dan tema untuk hari ini adalah pidato Presiden Prabowo yang anti kritik dari masyarakat atau publik salah paham dengan pidato tersebut. Seperti informasikan nasional.kompas.com dari Prabowo tegaskan tidak anti kritik tapi beda dengan caci maki dan fitnah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya tidak anti terhadap kritik. Podcast hari ini kita buka dengan informasi tentang pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang kemarin itu yang disaksikan ratusan juta rakyat Indonesia. Sebab kritik merupakan salah satu bagian penting dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya pada Jumat 14 Agustus 2026 pagi tadi, atau yang maksud saya kemarin itu kan. Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik. Kritik itu menyamakan, tapi ada beda kritik dan cuci maki. Kritik dengan fitnah itu beda. Tegas Prabowo dalam peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Kamis tanggal 24 Juli 2026 malam. Selain itu juga Prabowo menyampaikan nota keuangan dan RAPBN untuk periode 2027 setelah pidato kenegaraan selesai pada pukul 12 siang. Untuk istirahat, makan siang, dan sholat Jumat. Dan setelah itu jam setengah 2 siang dilaksanakan pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2027. Ia pun menyinggung adanya sejumlah narasi yang berusaha membuat publik tidak percaya terhadap pemerintah. Kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah, Indonesia atau disebut akan kolaps. Namun, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak goyah dengan berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Termasuk juga laporan pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya 2026 yang kemarin diselenggarakan pada Agustus 2025 lalu.
Pasalnya, pemerintah yang dipimpinnya berada di jalur yang benar dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita berada di jalan yang benar, kita harus akan kuat. Publik menyaksikan langsung pidato kenegaraan dan juga penyampaian APBN 2027 dengan teliti. Apakah ada kesalahpahaman di balik pidato tersebut atau Prabowo menyampaikan pidato yang maksudnya apa itu ya? Maksudnya itu takutnya membuat pemerintah anti kritik dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan mendukung berbagai upaya pembangunan nasional. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan, Prabowo mengajak masyarakat untuk menjaga optimisme untuk mendukung pembangunan nasional bagi Indonesia. Ia mengibarkan pemerintah seperti sebuah tim sepak bola yang sedang bertanding di lapangan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Publik sendiri menilai pidato Presiden Prabowo yang kemarin, apakah itu bisa memunculkan narasi pemerintah anti kritik kepada masyarakat atau justru masyarakat sendiri yang salah paham dengan pidato Presiden tersebut? Kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya dia lagi bertanding di lapangan, kita kan sebagai supporter, ayo ayo maju, tapi jangan terluka moral dong. Orang lagi bertanding di situ, nanti kamu kalah.
Termasuk juga setahun kemarin muncul slogan Hidup Jokowi yang disampaikan Prabowo saat pidato kenegaraan Agustus kemarin itu kan. Informasi kedua, BBC News Indonesia dari Presiden Prabowo sebut Nasmu terhadap pengkritiknya, kritik terbuka seolah-olah musuh. Pidato politik Presiden Prabowo Subianto yang menyindir pengkritiknya dengan sebutan Nasmu dengan mimik mengejek dan disambar tawa penjabat pada acara perayaan hari ulang tahun ke-17 Gerindra disebut oleh pengamat politik berlebihan, kekanak-kanakan, dan tak pantas diucapkan seseorang kepada maksud kami kepala negara. Dan juga ada joget-joget di DPR yang menyebabkan kerusuhan dan demo pecah di Agustus 2025 yang di bagian akhir Agustus 2025 itu kan. Kata-kata Nasmo itu terlontar kata Prabowo yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra berbicara terkait 3 hal, pembentukan kabinet, maka mengisi kates dan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Apalagi demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 tahun lalu ini menjadi yang terbesar di sejarah Indonesia itu kan, sampai meluas ke beberapa daerah. Semua itu akibat dari DPR joget-joget dan melupakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Teuku Harza Mauludi, menilai sikap resisten Prabowo tersebut muncul karena dia tidak terbiasa menerima kritikan
ada dukungan partai yang besar dan tingkat kepuasan publik yang dikenal tinggi. Hanya saja pakar komunikasi politik LSPR Lely Ariani meninggalkan kalau kritikan publik terus-menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka elektabilitas Prabowo akan tergradasi pelan-pelan. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo meninggalkan semua kritikan yang masukan yang disampaikan. Termasuk demonstrasi terbesar yang ada di depan DPR itu menewaskan Afan yang namanya tukang ojek online itu kan. Hal itu menurutnya terlihat dari banyaknya masukan yang dipertimbangkan dan kejadian keputusan misalnya menerapkan PPN 12% dan gas LPG 3 kg. Bagaimana analisa para ahli terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo kemarin dan juga bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pidato kenegaraan Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TPG. Ya, rekan GDP jangan kemana-mana dulu. DPG akan segera kembali dengan pembahasan utama dari kenapa Prabowo bilang andasmu pada acara HUT Gerindra. Tetaplah bersama kami di Jelas TV. Rekan GTP, terima kasih Anda masih bersama kami di DPG Republik Gadung. Kita akan masuki ke sesi pertama, yaitu pembahasan utama dari mengapa Prabowo bilang andasmu pada acara HUT Gerindra. Pemirsa, balik lagi di DPG dan kita akan memasuki pembahasan utama tentang pidato kenegaraan Presiden Prabowo kemarin. Termasuk juga penyampaian laporan nota keuangan dan LAPBN untuk periode 2027. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Garuda di Sentul City dan International Convention Center. Sejumlah tokoh seperti mantan Presiden dan Ketua Umum Partai Politik turut diundang yang membentuk perhatian dalam kehadiran Joko Widodo bersama anaknya yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di gedung DPR RI pada Jumat 14 maksud saya Jumat 14 Agustus 2026 yang disaksikan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia dan juga disiarkan langsung di sejumlah media dan televisi di Indonesia. PT Klendi Sejahtera Abadi membuat lamaran juga bisa @gmail.com atau ikuti Instagram kami 96.9. BBC News Indonesia hadir di WhatsApp. Jendela yang pertama mendapatkan berita, investigasi, dan meliputan mendalam dari BBC News Indonesia. Langsung di WhatsApp Anda. Lanjut lagi ya. Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Prabowo yang mendengarkan pakaian serba putih dan peci hitam berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik. Dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027, Prabowo menegaskan bahwa RAPBN 2027 benar-benar akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kita atau partai koalisi pemerintah harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik, tapi kritik yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Rapat tahunan yang diselenggarakan di gedung DPR ini dihadiri sejumlah mantan presiden termasuk Jokowi yang merupakan presiden ke-7 di Indonesia. Sedangkan SBY tidak hadir di dalam rapat tersebut. Apalagi juga Megawati. Prabowo kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.
Kenapa begitu? Karena pidato kenegaraan ini penting untuk disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia agar Prabowo menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Kurang semangat, semangat lagi. Hidup Jokowi! Kata Prabowo dengan tangan mengepal di udara dan disambung lirik nyanyian terima kasih Pak Jokowi berulang kali. Rakyat benar-benar harus memperhatikan dengan betul pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden tersebut karena ini penting buat masa depan negara kita. Kedepannya bakal jadi seperti apa? Jokowi yang hadir bersama anaknya sekaligus wakil presiden Gibran Rakabuming Raka lantas berdiri sambil tersenyum lebar sebagai balasan dari pernyataan Prabowo. Setelahnya, berkas Jenderal Kopassus ini dimulai menyinggung 3 hal yang membuatnya tampak kesal sehingga terlontar kata-kata endasmu yang berarti kepalamu dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga memang yang namanya pidato tersebut tentu ada makna yang tersembunyi di dalamnya.
Tiga hal tersebut diantaranya, pertama, soal makan bergizi gratis. Program prioritas ini adalah salah satu katanya Prabowo Gibran kalah masing katanya Pilpres 2024. Yang sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada tanggal 6 Januari 2025. Kendati sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tanpa sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara. Apalagi juga memang ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat menentukan bagi arah perkembangan Indonesia ke depannya. Badan Gizi Nasional di luar juga orang, tapi tidak ada yang nyengir, mana bisa kasih makan. Ucapannya dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat Pilpres melawan Anies Baswedan dulu. Prabowo membuat klien makanan gizi gratis sudah menyasar setidaknya 170.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulannya itu angka 1 juta. Dia berharap pada akhir Juli bisa mencapai 6 juta orang. Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang. Masih ada yang komentar belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang langsung, ujarnya berbisik ya, dan disebut ditawa. Memang sih yang namanya pidato tersebut selalu ada kesalahan di balik pidato tersebut, dan hal ini harus disadari betul oleh rakyat Indonesia bahwa Prabowo ini memang sangat sudah tua untuk menjadi seorang presiden. Kedua, soal kabinet gemuk. Lagi-lagi Prabowo tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet merah putih dengan sebutan kabinet gemuk. Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar, lasmu, tuturnya dengan mimik bibir sedikit maju. Untuk diketahui, kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, 5 pejabat seperti menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus. Apakah Indonesia ke depannya akan kembali dilanda kekacauan seperti tahun 2025 kemarin, atau justru Indonesia yang pulih dari kekacauan itu? Prabowo lantas dibandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang menurutnya tidak sampai 2 juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya adalah wajar kabinet besar karena setara dengan Uni Eropa. Kita seluruh Eropa punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri. Gak peduli saya harus apa, maksud kami, gak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya.
Ya Allah, memang tahun kemarin joget-joget di DPR ini menimbulkan kerusuhan dan demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia. Saya harap tahun 2026 ini tidak ada lagi joget-joget gak jelas di DPR. Seperti yang aku katakan ini, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo serta nota keuangan dan APBN untuk periode 2027 itu memiliki makna yang mendalam. Ketiga, soal tuduhan cawe-cawe Jokowi di pemerintahannya. Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu 3 kali. Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan Presiden 3 November 2024. Kala itu Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya diakhirinya Omah Semar di Colomadu, dekat kota Solo. Seperti yang MBG, Koperasi Merah Putih, dan juga penegakan hukum yang terlalu tajam ke bawah tentu menjadi sorotan masyarakat. Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada tanggal 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi. Yang paling banyak disorot itu adalah MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Apalagi juga korupsi yang masalah kasus Febri itu yang tentunya mendapat banyak sekali sorotan. Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe nasmu, kata Prabowo berbisik yang dihujani tawa. Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-6, dukungan Gus Dur dari langit. Kok nggak bisa kalau kita itu? Penegakan hukum yang terlalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini juga memang mendapat banyak sekali sorotan karena mereka menyoroti bagaimana penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan sejauh ini. Apalagi juga korupsi yang belum benar-benar diberantas akibat belum disahkannya RUU perampasan aset. Apa kata warga internet? Usai pidato politik Prabowo Subianto bertebaran di media sosial, warga internet turut bereaksi. Aktor Fedi Nuril salah satunya. Setelah pidato kenegaraan ini, beberapa teks pidato kenegaraan Presiden Prabowo tersebar di media sosial.
Ia mencuit, malu Presiden Republik Indonesia yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah ya dan ngomong dasmu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan utama di podcast ini adalah pidato kenegaraan Presiden Prabowo dan penyampaian nota keuangan dan APBN 2027 ini telah disaksikan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia yang ingin sekali melihat arah perkembangan Indonesia ke depannya bagaimana. Apakah perkembangan Indonesia akan menjadi semakin lebih baik atau sebaliknya makin terpuruk seperti tahun kemarin? Di ruangan itu reaksinya banyak orang ketawa pula. Cuitan Abtor ini sudah dilihat 3,3 juta kali dan disukai 54.000 akun serta dikomentari 3.000 akun. Dan juga saya harap Indonesia benar-benar sembuh total dari segala penyakit mulai dari korupsi, kesenjangan sosial dan ekonomi dan juga penegakan hukum yang terlalu tajam ke bawah. Semoga Indonesia benar-benar keadaannya mudah-mudahan tidak akan seperti itu lagi ke depannya. Ada juga komika Seme Nota Slim Boy menulis kata Nasmu yang diucapkan Presiden Prabowo dan Rio Rawa para penjabat tidaklah lucu. Termasuk juga RUU perampasan aset harus benar-benar disahkan agar pemberantasan korupsi tidak makin lembek apalagi ngelantur ke depannya. Katanya orang itu lagi memberantas korupsi tapi malah dia yang ikutan korupsi. Tentu seperti pagar makan tanaman atau kucing lupa menangkap tikus karena saking cintanya pada harta. Kalau Pati Tarza atau Tisi bilang Nasmu, itu kita bisa ketawa. Kalau orang yang punya akses terhadap kekuatan militer, janganlah keseringan ngomong Nasmu. Paham kah?
Akun atas nama Ardianto Satriawan juga mencuri hal yang sama. Harapannya Indonesia benar-benar bisa sembuh dari penyakit ini. Asalkan masyarakat, pemerintah, dan juga dan yang lainnya harus bersatu, harus bergotong royong menyembuhkan semua penyakit ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. DPG akan masih kembali setelah yang berikut ini. Tapi kabinet gemuk. Isinya beban jual beli politik, dibilang gemuk, bilang nasmu. Gerakan CTP jangan kemana-mana dulu. Akan mengasuki kedua yaitu tanya jawab dari mengapa Prabowo terkesan resisten terhadap kritik. Tetaplah bersama kami di Cerdas TV. Rekan-rekan GTP, terima kasih Anda masih bersama kami di DPG Daerah Belakadung. Kita akan masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab dari mengapa Prabowo terkesan resisten terhadap kritik. Balik lagi di DPG dan kita memasuki tanya jawab untuk hari ini adalah apa isi dari pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin? Peneliti dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Teuku Hazar Mauludi, mengatakan respons warga internet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata nasmu kalau menganggap kritikan politik ada benarnya.
Kenapa isi pidato kenegaraan dan APBN 2027 ini dianggap sangat penting? Kendati hal itu diusahakan Prabowo di acara partai dan di depan seluruh kadernya tetap saja tidak ideal. Ya, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Dipersilakan kesimpulannya. Kesimpulan untuk hari ini adalah pidato kenegaraan dan APBN 2027 ini dianggap sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Apakah Indonesia akan menjadi semakin baik atau malah semakin buruk ke depannya? Tahun 2025 aja udah buruk, apalagi tahun ini. Apakah Indonesia akan sembuh dari tahun lalu? Waktulah yang akan menjawabnya. Baik, demikianlah DPG untuk episode Sabtu 15 Agustus 2026. Dan kita akan ketemu lagi di DPG untuk episode mendatang. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan Suara.com dari Fiat, kritik keras pidato kenegaraan Prabowo dinilai hanya simbol populisme. Sejumlah aktivis pakar hingga akademial forum intelektual antar disiplin kompak mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan parlemen pada Jumat 14 Agustus 2026. Ya, gitu ya kesimpulan saya, gugur dikit. Kakak GDP, sampai di sini jumpa kita dalam DPG dari belakang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.